Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kembali melanjutkan pembahasan form Ultraman. Di video kali ini gue bakal bahas form Ultraman yang debut atau muncul pertama kali di dalam movie, atau Ultraman yang memperkenalkan form barunya di movie. Intinya baru pertama kali terlihat. Udah paham lah ya apa yang dibahas? Jadi langsung aja, ini dia Ultraman yang dapat form di movie. Yang pertama ada Ultraman 3. Ada 3 form yang debut di movie Final Odyssey. Pertama ada 3 Dark. Ya emang 3 Dark adalah form aslinya Ultraman 3, tapi baru kelihatan di movie ini. Sebelumnya kan gak pernah muncul. Sayangnya 3 Dark di movie tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Kemudian ada 3 Tornado. Bentuk ini didapatkan setelah 3 menyerap kekuatan Daram. Bisa dibilang Tornado adalah power type, tapi masih setengah kegelapan dan setengah cahaya. Terus ada 3 Blast. Didapat setelah menyerap Hydra. Warnanya mirip multi type, tapi armornya hitam bukan emas. Fokus kekuatannya pun malah mirip Sky type. Unik juga ya form ini, bentuknya mirip multi type tapi kekuatannya Sky type, dan ya dia masih setengah kegelapan. Berikutnya ada Camilla, Ancient Giant yang merupakan mantan Ultraman 3. Debut di film Final Odyssey dan sekaligus debut form di movie ini. Tepatnya kaiju form Demonotor yang ukurannya sangat besar, hampir 900 meter. Demonotor adalah gabungan dirinya dengan sisa kegelapan Gatanotor, menciptakan sosok monster hitam panjang dan besar. Wujud Camilla juga berubah ketika mengendalikan Demonotor, jadi lebih lebih mantep. Kemudian ada Ultraman Cosmos, mendapatkan form di 3 movie berbeda nih. Pertama di film First Contact. Ya, Corona itu lebih duluan muncul di movie ya. Kekuatan Corona berfokus pada kekuatan fisik, tapi lumayan gesit juga. Kemudian di film The Blue Planet, Cosmos dapat form lagi. Tapi cuma form khayalan Musashi, yaitu Skeleton Corona Mode. Corona Mode tapi tembus pandang. Oh, hampir lupa nggak ini aja sih. Space Corona Mode juga debut di movie. Ini adalah form Corona Mode yang ada booster di luar angkasa. Itu aja sih bedanya dengan Corona biasa. Form Corona spesialis movie ya, tiga-tiganya muncul di movie semua. Kemudian di film Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice, The Final Battle, Cosmos mendapatkan form baru lagi yaitu Future Mode. Form ini lebih kuat dari Eclipse Mode karena memiliki hampir semua kekuatan dari form sebelumnya. Selanjutnya ada form Ultraman Justice. Justice mendapatkan form Crusher Mode pada film Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice The Final Battle. Form ini dia dapat setelah menyadari apa arti keadilan yang sebenarnya. Crusher Mode sendiri adalah upgrade dari standar mode. Untuk menjadi legend, Justice juga harus berada di form ini. Ya nggak tahu sih harus atau enggak, tapi dalam 2 kemunculan Ultraman Legend, Justice menggunakan Crusher Mode, dan Cosmos pun juga sama tuh pakai Future Mode. Selanjutnya ada Ultraman Noah. Dia mendapatkan form di dalam movie. Form tersebut adalah The Next. Ada The Next Unpunch dan juga The Next Junis. Bentuk ini adalah bentuk terlemahnya Noah. The Next Unpunch hanyalah tulang dengan armor, sedangkan The Next Junis daging dengan armor. Secara kekuatan basic banget, setara Ultra Warrior pada umumnya aja. Selanjutnya ada Ultraman Mebius. Pada film Ultraman Mebius and Ultra Brothers, Mebius mendapatkan form Mebius Infinity. Ini adalah hasil fusion dirinya dengan 6 Ultra Kyodai, mulai dari Zofi, Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Jack, Ultraman Ace, dan Ultraman Taro. Tubuh Mebius yang merah memiliki warna hitam. Form ini sangat kuat, bisa mengalahkan Killer Saurus Neo dengan sangat mudah. Di movie Superior X Ultra Brothers, Mebius kembali mendapatkan form, yaitu Glitter Ultraman Mebius. Form yang didapatkan di universe lain. 7 Ultraman lainnya juga mendapatkan form glitter, tapi mereka versi alternatif. Kemudian ada Ultraman Zero. Ketika debutnya di film Mega Monster Battle, Ultra Galaxy Legend The Movie, Zero udah mendapatkan form lain selain basic form. Ada Tector Gear yang digunakan untuk berlatih. Form ini membatasi kemampuan Zero. Kemudian di film Revenge of Belial, Zero kembali mendapatkan form. Ada Ultimate Ultraman Zero. Di sini Zero menggunakan Ultimate Aegis yang diberikan oleh Ultraman Noah. Baju zirah ini juga bisa menjadi panah dan bisa digunakan untuk pindah alam semesta juga.
Next ada Ultraman Belial. Dia juga dapat form di film Mega Monster Battle, yaitu form Belial Reblood. Malah form ini muncul duluan loh, sebelum diperlihatkan Belial Early Style. Belial Reblood adalah Ultraman Belial yang bersatu dengan jiwa Reblood. Ada form lainnya yang juga muncul di movie ini. Dia menggunakan 100 kaiju untuk dijadikan form bernama Bel Eudora. Ukurannya mencapai 4000 meter. Tipe formnya mirip kayak Camilla nih, bentuk kaiju yang dikendalikan. Di film Revenge of Belial, dia juga mendapatkan form yaitu Arc Belial. Ini adalah form yang didapat setelah Belial menyerap batu emerald. Ukuran Belial menjadi 300 meter. Selanjutnya ada Ultraman X. Di movie-nya, Ultraman X mendapatkan kekuatan Ultraman dan Ultraman 3, yang saat itu mereka memang muncul di movie ini, tapi versi alternatif. Item Beta Spark dari dua Ultraman tadi membuat X mendapatkan Beta Spark Armor. Berbeda dengan armor X lainnya yang terpasang di basic form, Beta Spark Armor dipasang di XZ, membuat penampilannya semakin keren. Ini adalah armor Ultraman X paling cocok menurut gua. Ultraman selanjutnya yang dapat form di movie adalah Ultraman Op. Saat itu Op kalah dan teman-temannya berusaha melindunginya. Dia lalu mendapatkan kartu Ultraman Ginga, Ultraman Victory, dan Ultraman X. Form Op Trinity pun tercipta. Meskipun form ini tercipta dari 3 kartu, tapi desainnya tuh nggak rame loh, masih simpel dan enak dilihat. Salah satu kemampuan form ini, Orb bisa menggunakan Gomora Armor yang muncul di movie-nya Ultraman Jet, tapi nggak ada namanya sih. Apakah dihitung sebagai form berbeda juga atau enggak? Kemudian ada Ultraman Jet. Jet mendapatkan final formnya di movie. Ultraman Jet Ultimate Final adalah evolusinya Ultraman Jet. Form ini didapat setelah dia menggunakan Giga Finalizer, sebuah alat yang dibuat oleh penduduk Kusia, pasangan dari Giga Battlenizer. Form ini sempat nggak bisa digunakan lagi karena Jet Racer rusak. Terus apa hubungannya? Kan Jet Racer cuma butuh kapsul aja. Ya karena saat itu Ultraman Jet sedang memegang Giga Finalizer. Dan yang terakhir ada Ultraman Decker. Di movie kita akhirnya tahu apa true formnya. Ternyata Ultraman Dinas. Iya, Ultraman Dinas adalah bentuk tidak sempurnanya Decker. Jadi Dinas adalah early stylenya Ultraman Decker. Mirip kayak Ultraman Noah lah. Nama formnya sampai beda nama Ultraman. Bedanya kalau Noah itu downgrade, sedangkan Ultraman Decker upgrade. Harusnya Ultraman Dinas nggak bisa muncul lagi karena dia udah berevolusi secara permanen. Tapi nggak tahu nanti gimana ya. Bisa aja muncul lagi. Trigger Dark yang form trigger aja bisa muncul bersama dengan triggernya. Atau mungkin aja Decker ini bisa downgrade. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Ultraman yang dapat form di movie, atau form Ultraman yang debut di movie. Ada banyak banget Ultraman-nya. Kalau ada yang bertanya mana Super Ultraman Taro, ya jelas nggak masuk karena dia debut di series. Terus mana Ultraman Group, ya nggak masuk juga karena dia Ultraman baru. Sama dengan Ultraman Rega, itu Ultraman baru bukan form Taiga. Reapy Edition Ultraman juga nggak termasuk, karena meskipun dia punya 3 bentuk berbeda, tapi nggak ada nama-nama formnya. Kesimpulan gua karena sebenarnya warna ini hanya menunjukkan level energi. Reapy yang nggak bergabung dengan manusia, energinya masih full power aslinya. Tapi saat bergabung dengan manusia jadi warna merah, artinya dia punya limit atau batasan. Terus yang warna hijau ini ketika energinya habis. Mirip kayak color timer. Yaudah segini aja video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang tambahin aja ya. Bisa aja kan gue kelupaan karena banyak banget. Ada informasi yang salah juga koreksi aja. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue Prayoga_Rizky65. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.